Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kita hari ini belajar kembali. Kita hari ini belajar tentang pengantar ekonomika. Yang pada hari ini kita akan bahas tentang kajian ruang lingkup makroekonomi. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu agar perkuliahan ataupun materi pada hari ini bisa lancar. Doa silakan. Oke, doa selesai. Oke, teman-teman, kita review kembali materi sebelumnya, yakni tentang ekonomi mikro dan ekonomi makro. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa teori atau analisis dasar dalam ilmu ekonomi itu dibedakan menjadi dua, yakni ekonomi mikro dan ekonomi makro. Adapun ekonomi mikro ini lebih menitik beratkan kepada analisis yang mengenai masalah dalam pembuatan pilihan atau keputusan, yang tujuannya adalah untuk mewujudkan efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber daya yang ada atau resources-nya. Lalu yang kedua, bagaimana pilihan itu dapat mencapai kepuasan yang maksimum. Itu adalah dalam konteks mikroekonomi. Sedangkan untuk makroekonomi, ini analisis-analisis yang digunakan dalam makroekonomi itu lebih bersifat global atau sifatnya yang lebih menyeluruh. Sedangkan dalam analisis makroekonomi itu sendiri, teman-teman, ini menitik beratkan atau menerangkan tentang yang pertama adalah bagaimana segi permintaan dan penawaran itu dapat menentukan tingkat kegiatan dalam perekonomian. Lalu yang kedua adalah bagaimana masalah-masalah utama itu selalu dihadapi dalam setiap perekonomian. Dan yang ketiga itu adalah bagaimana peran kebijakan maupun campur tangan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang ada. Oke teman-teman, kita bahas yang ekonomi mikro. Dalam ekonomi mikro, analisis yang digunakan dalam ekonomi mikro ini bertitik tolak atau menitik beratkan ini dalam pandangan yang menganggap bahwa faktor-faktor produksi atau sumber daya itu yang dimiliki oleh masyarakat adalah terbatas, sedangkan pilihan atau keinginan manusia itu tidak terbatas. Oleh karena itu, masyarakat harus membuat pilihan karena yang pertama adalah sumber daya yang terbatas, namun keinginan keinginan manusia itu yang tidak terbatas. Makanya pada dalam hal ini di setiap keterbatasan itu masyarakat atau para pelaku ekonomi harus membuat yang namanya sebuah pilihan. Oleh karena itu, dalam analisis ekonomi mikro, ini permasalahan yang analisis adalah mengemukakan tentang 3 pertanyaan utama, yakni adalah yang pertama, apakah jenis barang dan jasa itu apa saja yang harus diproduksi. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara memproduksi barang atau jasa tersebut yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga adalah untuk siapa barang atau jasa tersebut itu diproduksi. Oke teman-teman, selanjutnya adalah bagaimana perkembangan dari ekonomi makro itu sendiri. Selama beberapa tahun, para ekonomi itu menganalisis permasalahan ekonomi berdasarkan ekonomi mikro. Yang pertama, mengapa demikian? Karena yang pertama adalah karena tumpuan pada aliran mazhab klasik. Selama beberapa tahun itu, ahli ekonomi yang menganut pada mazhab klasik itu tidak menumpukan analisis pada permasalahan pengangguran, inflasi, dan ketidakstabilan ekonomi, serta pertumbuhan ekonomi yang lesu. Mengapa demikian? Karena menurut keyakinan para ekonomi yang menganut aliran mazhab klasik itu menganggap bahwa sistem pasar bebas itu akan mewujudkan tingkat kegiatan ekonomi yang efisien dalam jangka panjang. Sehingga dalam analisis ekonomi itu, para ekonom itu selalu menganggap bahwa kebebasan pasar itu dengan sendirinya nanti akan mengatasi permasalahan ekonomi. Namun, mereka tidak menitik beratkan pada kondisi-kondisi ekonomi secara luas seperti inflasi, ketidakstabilan ekonomi maupun pertumbuhan ekonomi yang lesu, sehingga lahirlah ekonomi makro dalam menganalisis perekonomian. Oke teman-teman, perkembangan ekonomi makro itu sendiri itu awal mulanya itu terjadi pada tahun 1929 sampai 1930-an, yang mana ini pada tahun ini, periode ini itu terjadi kemunduran ekonomi di seluruh dunia yang disebut itu adalah The Great Depression. Pada masa itu teman-teman, seperempat tenaga kerja di Amerika Serikat itu mengalami pengangguran atau menganggur, sehingga pendapatan nasionalnya mereka itu mengalami kemerosotan yang tajam serta meluas pada sektor industri hingga ke negara-negara kecil.
Adapun kemunduran ekonomi tersebut itu menimbulkan kesadaran bahwa mekanisme pasar tidak secara otomatis menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang teguh dan tingkat penggunaan tenaga kerja yang penuh. Makanya yang disampaikan dalam mazhab klasik itu yang menyatakan bahwa pasar bebas mekanisme pasar itu dengan secara otomatis dalam jangka panjang itu akan mengatasi permasalahan ekonomi. Namun nyatanya pada periode 1929 sampai 1930-an itu terjadi Great Depression yang mana mekanisme pasar itu tidak dapat mengatasi permasalahan ekonomi secara langsung atau secara otomatis. Dan dalam hal ini seorang ekonom yang bernama John Maynard Keynes, atau teman-teman bilang Keynes, itu mengemukakan pandangannya dalam bukunya yang berjudul The General Theory of Employment, Interest, and Money, yang mana diterbitkan pada tahun 1936, yang mana buku ini itu menjadi landasan dalam teori ekonomi makro modern. Adapun pandangan utama Keynes ini, teman-teman, dia mengemukakan atau berpendapat bahwa pengeluaran agregat yakni adalah tingkat perbelanjaan masyarakat atas barang dan jasa itu merupakan faktor utama yang dapat menentukan tingkat kegiatan ekonomi yang dapat dicapai oleh suatu negara. Yang mana analisis tersebut itu menunjukkan bahwa bagaimana pengeluaran agregat, dalam hal ini adalah permintaan agregat maupun penawaran agregat, itu akan menentukan tingkat kegiatan ekonomi di suatu negara. Dalam hal ini, Keynes mengemukakan bahwa beberapa komponen pengeluaran agregat tersebut, yakni dibedakan dalam 4 golongan. Yang pertama adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga, lalu yang kedua investasi perusahaan-perusahaan, dan yang ketiga pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah, dan yang terakhir itu adalah ekspor, bagaimana pembelian barang yang ada atau diproduksi di dalam negeri. Oleh karena itu, teman-teman, dalam analisis kebijakan makroekonomi, Keynes berpendapat bahwa sistem pasar bebas ini tidak selalu dapat mewujudkan kondisi seperti penggunaan tenaga kerja penuh, lalu kestabilan harga dan pertumbuhan ekonomi yang penuh, karena ada beberapa kondisi itu tidak seluruh kondisi ekonomi itu dapat diselesaikan melalui mekanisme pasar. Makanya dalam hal ini penting peran pemerintah dalam bentuk kebijakannya itu mengatasi permasalahan ekonomi, yang mana dalam hal ini itu terdapat salah satunya adalah dua kebijakan utama yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi. Yang pertama adalah kebijakan fiskal, yang mana dalam hal ini adalah kebijakan dalam bentuk pajak dan subsidi. Lalu yang kedua adalah kebijakan moneter, yakni adalah bagaimana penawaran uang dan tingkat suku bunga itu menjadi instrumen dalam kebijakan makroekonomi. Oke, teman-teman, kayak sebelumnya kita sudah membahas bagaimana perkembangan makroekonomi itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana atau masalah apa saja sih yang banyak dihadapi oleh suatu negara dalam konteks permasalahan makroekonomi. Yang pertama adalah masalah tentang pertumbuhan ekonomi. Jadi bagaimana suatu negara itu meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Yang mana pertumbuhan ekonomi itu menunjukkan bagaimana aktivitas perekonomian di suatu negara. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonominya, artinya perekonomian di negara tersebut sedang lagi naik-naiknya atau sedang berkembang. Lalu yang kedua adalah masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi, dan selanjutnya adalah tingkat pengangguran atau bagaimana pengangguran, karena pada akhirnya pengangguran ini akan berdampak pada permasalahan ekonomi lainnya. Dan yang selanjutnya itu adalah terkait kenaikan harga atau inflasi, dan yang terakhir ini adalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Sebenarnya teman-teman banyak permasalahan ekonomi makro yang dihadapi oleh suatu negara. Namun dalam hal ini kita ambil 5 permasalahan ekonomi yang paling sering atau paling banyak dihadapi oleh suatu negara. Oke, yang pertama kita bahas tentang pertumbuhan ekonomi. Apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Jadi dalam hal ini pertumbuhan ekonomi itu didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan
barang dan jasa yang diproduksi itu mengalami peningkatan. Artinya ada kenaikan terhadap produksi barang dan jasa. Adapun teman-teman, peningkatan terhadap produksi barang dan jasa itu disebabkan oleh beberapa faktor produksi yang mengalami peningkatan. Yang pertama itu disebabkan oleh investasi yang dapat meningkatkan modal atau dapat menaikkan teknologi, lalu juga karena adanya kenaikan jumlah penduduk sehingga dapat meningkatkan tenaga kerja, lalu yang selanjutnya itu adalah peningkatan tingkat pendidikan atau keterampilan, sehingga dalam hal ini itu dapat meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa sehingga aktivitas ekonomi mengalami pertumbuhan. Oke, selanjutnya adalah permasalahan ekonomi makro lainnya adalah pengangguran. Pasti pengangguran, jadi dalam hal ini pengangguran itu adalah suatu keadaan di mana seseorang itu tergolong dalam angkatan kerja, namun dia masih belum memperoleh pekerjaan. Mengapa terjadi pengangguran? Itu salah satunya disebabkan oleh kekurangan permintaan agregat atau kurangnya permintaan terhadap barang dan jasa. Jadi seperti sebelumnya terkait dalam konteks pertumbuhan ekonomi, bagaimana pertumbuhan ekonomi itu dapat tumbuh itu karena adanya kenaikan permintaan barang dan jasa atau meningkatnya pengeluaran agregat. Jadi permintaan barang jasa oleh masyarakat itu mengalami peningkatan sehingga aktivitas ekonomi dapat tumbuh. Lalu dalam konteks pengangguran itu justru sebaliknya yang terjadi adalah kekurangan permintaan agregat atau berkurangnya permintaan terhadap barang dan jasa. Akibatnya, teman-teman, ketika permintaan terhadap barang dan jasa itu mengalami penurunan atau mengalami penurunan, itu yang terjadi adalah pengurangan tenaga kerja karena aktivitas ekonomi tidak tumbuh. Para perusahaan itu yang seharusnya dia dapat memproduksi barang dan jasa lebih banyak, namun karena permintaan barang dan jasa itu mengalami penurunan, maka yang terdampak adalah pengurangan tenaga kerja. Sehingga dengan adanya pengurangan tenaga kerja ini itu menyebabkan terjadinya pengangguran. Semakin banyak permintaan terhadap barang dan jasa itu akan berdampak pula pada peningkatan tenaga kerja, sehingga dalam hal ini dengan peningkatan tenaga kerja itu juga akan berdampak pada kenaikan pendapatan nasional. Namun sebaliknya, jika permintaan terhadap barang dan jasa itu mengalami penurunan, juga akan berdampak pada penurunan penggunaan tenaga kerja, sehingga dalam hal ini juga pengangguran itu dapat berdampak pada menurunnya pendapatan nasional. Adapun teman-teman, dampak pengangguran itu selain dampak secara ekonomi, secara makro itu juga tentunya berdampak pada tingkat pendapatan, karena seharusnya masyarakat yang bekerja itu dapat memperoleh pendapatan, namun karena mereka menganggur atau terjadi pengangguran, maka pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat itu juga akan mengalami penurunan. Sedangkan dalam hal ini pengangguran itu dalam sudut masyarakat atau jika ditinjau dari sudut pandang individu itu dapat tentunya dapat atau menimbulkan permasalahan ekonomi, yang mana masyarakat yang mengalami menganggur itu mereka juga harus mengurangi pengeluaran terhadap konsumsi mereka karena pendapatan mereka juga semakin berkurang karena mereka tidak lagi memperoleh pendapatan. Sedangkan dampaknya terhadap suatu negara itu dapat menyebabkan salah satunya adalah kekacauan baik secara politik maupun sosial, karena masyarakat yang mengalami pengangguran mereka tentunya tidak memperoleh pendapatan dan tingkat kesejahteraan mereka juga tentunya akan mengalami penurunan. Dalam jangka panjang ini akan juga berdampak pada kekacauan secara politik maupun sosial. Makanya dalam hal ini pengangguran itu menjadi salah satu permasalahan makroekonomi yang juga harus diselesaikan oleh pemerintah. Oke, teman-teman. Selanjutnya, permasalahan makroekonomi lainnya itu adalah pengangguran. Apa sih pengangguran itu? Jadi, pengangguran itu dalam hal ini jelaskan bahwa kondisi atau suatu keadaan di mana seseorang yang sudah tergolong atau masuk dalam angkatan kerja yang ingin memperoleh pekerjaan namun masih belum memperoleh pekerjaan. Secara keinginan mereka sudah layak atau sudah masuk dalam angkatan kerja namun mereka masih belum memperoleh pekerjaan. Lalu, apa sih yang menyebabkan terjadinya pengangguran? Secara teori, teman-teman, dalam konteks ini ekonomi makro adalah penyebab terjadinya pengangguran itu karena berkurangnya atau kekurangan terhadap pengeluaran agregat. Dalam hal ini adalah
permintaan terhadap barang dan jasa itu mengalami penurunan. Artinya, ketika permintaan terhadap barang dan jasa itu mengalami penurunan, maka aktivitas ekonomi tidak berjalan secara optimal. Oleh karena itu, ketika permintaan barang dan jasa mengalami penurunan, perusahaan itu juga akan melakukan pengurangan terhadap penggunaan tenaga kerja karena aktivitas ekonomi tidak lagi tumbuh secara baik, maka perusahaan juga akan mengurangi tenaga kerja. Oleh karena itu, hal inilah yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Sedangkan konteksnya, kalau misalnya terjadi permintaan terhadap barang dan jasa itu mengalami kenaikan, maka sebagai salah satu faktor produksi, tenaga kerja tentu akan diserap lebih banyak oleh perusahaan. Sehingga dalam hal ini, semakin meningkatnya permintaan terhadap barang dan jasa, tentu akan meningkatkan pendapatan nasional. Adapun teman-teman, dampak pengangguran ini tentu tidak hanya berdampak pada permasalahan ekonomi, namun secara pribadi atau terhadap individu masyarakat juga mengalami permasalahan atau juga terdampak. Karena dalam hal ini, salah satu indikator kesejahteraan masyarakat itu adalah tingkat pendapatan. Ketika mereka mengalami atau menganggur, ini tentunya pendapatan masyarakat juga akan mengalami penurunan. Jika ditinjau dari sudut pandang individu mereka, tentu pengangguran ini menimbulkan masalah ekonomi karena masyarakat harus mengurangi pengeluaran terhadap konsumsi mereka karena pendapatan mereka tidak lagi sebanyak seperti pendapatan mereka ketika mereka bekerja. Sedangkan dalam konteks pembangunan nasional atau pembangunan ekonomi secara nasional itu ketika terjadi pengangguran, ini tentu berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Ditinjau dari sudut pandang individu sebelumnya, kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan karena pendapatan mereka tidak lagi sebanyak sebelumnya, sehingga mereka juga akan mengalami atau mengurangi konsumsi mereka. Jadi, dalam jangka panjang permasalahan ini tentu akan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Maka secara agregat juga permasalahan pengangguran ini juga dapat nantinya berdampak pada kekacauan baik secara sosial maupun kondisi politik. Ketika kondisi ini terjadi, permasalahan ini terjadi, maka perlu pemerintah turun tangan dalam mengatasi pengangguran. Makanya pengangguran ini termasuk dalam salah satu permasalahan makroekonomi. Oke, kita lanjut pada permasalahan ekonomi makro lainnya, yakni adalah inflasi. Inflasi dalam hal ini, teman-teman, secara sederhana didefinisikan sebagai suatu proses jadi kenaikan harga-harga barang yang berlaku di dalam aktivitas perekonomian. Ada beberapa penyebab ya dari terjadinya inflasi. Beberapa faktor penyebab inflasi dapat terjadi karena salah satu atau gabungan dari permasalahan ekonomi. Kita ambil dua permasalahan atau faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi. Yang pertama ini adalah karena tingkat pengeluaran agregat itu melebihi dari kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Atau dalam konteks ini, itu demand-nya itu lebih besar daripada supply-nya. Jadi permintaan terhadap barang dan jasa itu lebih besar daripada supply yang ada di dalam perekonomian. Seperti yang sudah kita bahas dalam konsep demand dan supply, ketika permintaan barang dan jasa itu mengalami kenaikan atau kurva demand-nya bergeser ke kanan, sedangkan kurva supply-nya atau dari segi penawarannya itu tetap, maka yang terjadi adalah terjadi kenaikan harga terhadap barang dan jasa tersebut. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya inflasi atau kenaikan harga, atau dalam konteks ini itu disebut dengan demand pull inflation, atau inflasinya itu disebabkan oleh kenaikan permintaan. Lalu yang kedua itu adalah karena adanya permintaan dalam hal ini adalah karena para pekerja atau tenaga kerjanya itu menuntut adanya kenaikan upah. Otomatis dalam hal ini itu adalah biaya produksinya mengalami peningkatan. Tentunya seperti konsep demand dan supply, ketika tingkat atau biaya produksinya juga mengalami kenaikan, sebagai produsen itu juga berusaha agar tidak mengalami kerugian, dia berusaha untuk menaikkan harga barang dan jasa yang mereka produksi.
Sebenarnya teman-teman, terkait inflasi itu sebenarnya banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya inflasi. Ada beberapa permasalahan atau beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi. Itu diantaranya ada karena kenaikan harga barang-barang impor. Jadi dalam hal ini ketika produsen itu memproduksi suatu barang, jika barangnya itu berasal dari bahan bakunya berasal dari barang-barang impor, tentu ketika barang impornya mengalami kenaikan, tentu juga berdampak pada kenaikan biaya produksi yang harus dilakukan oleh perusahaan. Maka hal ini juga dapat menjadi pemicu terjadinya inflasi atau kenaikan harga barang itu. Lalu yang kedua itu terkait adalah penambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa diikuti oleh pertambahan produksi dan penawaran barang. Lalu yang ketiga itu adalah terkait karena kekacauan politik ekonomi yang mana pemerintah tidak atau kurang bertanggung jawab dalam mengatasi permasalahan ekonomi. Konteks ini menjadi beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi di suatu negara. Oke, selanjutnya permasalahan makroekonomi itu adalah ketidakseimbangan neraca pembayaran. Jadi, teman-teman, dalam kondisi saat ini suatu negara tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi hanya di dalam negeri saja, namun perlu suatu negara itu juga melakukan transaksi perekonomian dengan negara lain. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kestabilan dalam neraca pembayaran karena dalam hal ini sebagai bentuk aktivitas ekonomi antar negara itu terjadi yang namanya ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor itu merupakan bagian penting dari perekonomian suatu negara. Tidak lagi suatu negara itu hanya bergantung pada perekonomian yang ada di dalam negeri, karena akhirnya mereka juga harus melakukan kegiatan ekonomi dengan negara lain baik secara ekspor maupun impor. Kalau ekspor artinya mereka menjual barang dan jasa mereka ke luar negeri, sedangkan kalau impor artinya negara tersebut itu membeli barang dari negara lain masuk ke dalam negerinya. Ekspor ini tentunya berdampak pada perluasan barang dan jasa yang dibuat di dalam negeri, karena jika kita melakukan banyak ekspor artinya kita memperluas pangsa pasar atau barang dan jasa yang dihasilkan oleh dalam negeri itu dapat diperluas di negara-negara lain. Sedangkan kalau impor ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan produksi di dalam negeri. Jadi barang-barang yang tidak bisa diproduksi dalam negeri, kita membutuhkan barang-barang impor untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Namun teman-teman, ketidakseimbangan antara ekspor dan impor ini dapat menimbulkan permasalahan serius bagi stabilitas perekonomian. Jika impornya itu lebih besar daripada impor, tentunya ini dapat mengurangi produksi di dalam negeri, sehingga hal ini dapat terjadi yang namanya pengangguran dan aliran modal yang berdampak pada aliran modal yang mengalir ke luar negeri. Jadi konteksnya dalam hal ini adalah jika impornya itu lebih banyak daripada ekspor yang kita lakukan, tentu ini dapat berdampak pada produksi yang dihasilkan oleh dalam negeri. Sebagai contoh kasus barang-barang dari Cina, baik barang-barang tentu yang teman-teman bisa lihat ketika barang-barang dari Cina sesederhana daster atau pakaian-pakaian yang sangat murah itu banyak yang diimpor dari Cina. Ketika impor itu sangat berlebihan atau terlalu berlebihan, tentu hal ini mengganggu produksi di dalam negeri, karena produksi dalam negeri itu bisa jadi kalah bersaing dengan produksi dari barang-barang dari luar. Artinya ketika barang-barang dalam negeri itu gagal bersaing dengan barang-barang impor, tentu hal ini dapat juga berdampak pada menurunnya permintaan barang dan jasa di dalam negeri. Tentu seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, hal ini akan berdampak juga pada pengangguran atau pengurangan tenaga kerja. Sedangkan dampak lainnya ketika impornya juga lebih besar daripada ekspor, artinya aliran dana itu lebih banyak mengalir ke luar negeri dibandingkan mengalir di dalam negeri. Oleh karena itu, neraca pembayaran ini teman-teman juga menjadi concern pemerintah seharusnya dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Lalu berkaitan dengan ketidakseimbangan neraca pembayaran apa sih yang disebut dengan neraca pembayaran? Jadi dalam hal ini neraca pembayaran itu adalah suatu ringkasan pembukuan yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan dari negara lain ke dalam negeri maupun dari dalam negeri ke luar negeri atau negara lainnya dalam suatu periode tertentu. Adapun teman-teman, pembayaran tersebut itu meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah penerimaan dari ekspor dan pembayaran untuk impor barang dan jasa. Jadi yang pertama adalah penerimaan impornya berapa dan penerimaan dari ekspornya berapa dan berapa pembayaran untuk impornya. Lalu yang kedua itu adalah aliran penanaman modal. Penanaman modal yang masuk dari modal asing dan pembayaran penanaman modal ke luar negeri. Dan yang ketiga itu adalah aliran keluar dan aliran masuk dalam aliran modal dalam jangka pendek, seperti mendepositokan uang ke luar negeri. Teman-teman, konteks dalam permasalahan ekonomi jika terjadi yang namanya defisit neraca pembayaran. Apa sih yang disebut defisit neraca pembayaran? Dalam konteks ini, defisit neraca pembayaran itu adalah terjadi ketika pembayaran ke luar negeri, jadi uang yang ke luar negeri itu lebih besar daripada uang yang diterima ke dalam negeri atau penerimaan uang yang diperoleh dari luar negeri. Jadi artinya uang yang keluar itu lebih besar daripada uang yang seharusnya masuk ke dalam negeri. Hal ini berdampak pada tentunya pada stabilitas ekonomi suatu negara. Jika uangnya itu lebih besar, lebih banyak yang keluar dibandingkan yang masuk, artinya kita sangat bergantung pada negara lain terhadap aktivitas perekonomian di suatu negara. Makanya penting untuk pemerintah itu menjaga yang namanya stabilitas neraca pembayaran. Misalnya penurunan produksi dalam negeri, harga valuta asing tentu akan mengalami peningkatan dan semangat pengusaha itu untuk melakukan penanaman modal maupun kegiatan usaha baru juga akan mengalami penurunan karena terjadi defisit neraca pembayaran atau lebih banyak aktivitas uang yang keluar negeri dibandingkan dengan uang yang harusnya masuk di dalam negeri, hingga aktivitas ekonomi di dalam negeri itu mengalami penurunan. Baik, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya terkait materi pada hari ini tentang kajian dalam ruang lingkup makroekonomi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.